Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Musahida, dosen mata kuliah Kreatif Inovasi dan Teknologi, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Pada video micro teaching kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran berbasis outcome based education dengan pendekatan project based learning sebagai salah satu bagian serangkaian dari pelatihan kompetensi dosen pemula atau PKDP tahun 2025. Selamat menyaksikan, semoga video ini menjadi gambaran praktik pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan juga berorientasi pada capaian pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Gimana nih paginya? Semangat gak? Semangat dong ya. Nah, jadi kita sebelum mulai pelajaran, kita itu harus mengumpulkan semangat terlebih dahulu, niat yang kuat gitu ya, agar selama proses pembelajaran kita bisa menangkap seluruh pelajaran dan juga mendapatkan pahala tentunya. Untuk menambah keberkahan pada pembelajaran pagi ini, mari kita sama-sama memulai kelas ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang Human Design Center. Salah satu framework yang digunakan adalah Design Thinking. Sebelumnya ada yang pernah belajar atau dengar tentang Design Thinking? Oke. Sekarang coba kakak mau tahu ya, di benak teman-teman ada nggak produk yang menurut teman-teman itu keren, tapi kok gagal ya dalam berinovasi? Enggak. Ya, silakan. Menurutku yang aku tahu pernah ada kasus tentang Tupperware itu ya kak. Menurutku itu produk yang dulunya bagus dan sempat terkenal banget, tapi dan sekarang yang kita tahu juga itu udah bangkrut gitu. Oke, thank you dia. Tepuk tangan buat dia. Setelah tadi teman-teman sudah bisa menyampaikan gitu ya beberapa produk yang ternyata terlihat keren tapi gagal, sekarang kita juga akan melihat video ya, video sebuah brand yang sangat terkenal gitu ya, tapi juga mengalami kegagalan. Dari sini nanti kita akan sama-sama melakukan analisis kenapa sih bisa gagal. Siap? Siap. Oke, mari kita lihat videonya sama-sama ya. For much of the mid to late 2000s, Research Motion's BlackBerry was the most popular smartphone brand in the US, and it wasn't close, making up about 43% of smartphone users at its peak. Even after touchscreen phones. Oke, dari video yang tadi sama-sama kita lihat, ada nggak yang mau berpendapat kenapa sih bisa BlackBerry itu gagal? Izin menjawab kak. Silakan Kak Isa. Menurut saya BlackBerry kenapa bisa gagal? Yang pertama dari dia kurang fleksibel. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih dalam aplikasi BlackBerry itu dia untuk komunikasi antar satu sama lain tuh hanya terbatas pada BBM itu sendiri. Sedangkan persaingan di antara para handphone seperti iPhone dan Android itu sudah sangat bersaing ketat gitu. Oke, terima kasih Kak Isa. Tepuk tangan untuk Kak Isa. Nah, teman-teman semuanya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita Kak Isa. Jadi, kenapa tadi ada sebuah brand yang sangat besar, bahkan raksasa gitu ya, tapi bisa gagal gitu ya, failure gitu. Kenapa? Ya karena ternyata tadi kalau dari Kak Isa disampaikan apa? Karena dia masih terpaku dengan BBM itu. Kayak terpaku pada pesan ya, pada pesan di BBM itu. Nah, sebenarnya penggunanya itu siapa sih? Penggunanya itu kan kita ya gitu. Nah, kenapa terjadi kegagalan? Karena tidak melihat kebutuhan dari konsumen atau pengguna. Maka itu kita menggunakan framework human center ya. Jadi kita melakukan inovasi kreativitas itu berdasarkan kebutuhan pengguna. Sekarang coba teman-teman tuliskan, kenapa sih kita perlu memahami pengguna sebelum membuat sebuah produk? Boleh langsung dibuka slide-nya ya, kemudian sampaikan alasannya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menjawab ya di sini. Dari pertanyaan ini ada yang mau menjawab, menyampaikan secara lisan? Silakan Kirnanda.
Baik, kali izin menjawab kenapa kita perlu memahami penggunaan sebagai membuat produk, karena agar produk yang kita buat itu juga relevan dengan apa yang dibutuhkan si konsumen, seperti itu. Oke, hebat Nanda. Jadi benar ya teman-teman, ketika kita mau melakukan inovasi, yang pertama kita harus lakukan adalah kita mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pengguna kita. Nah teman-teman bisa lihat di sini sama-sama ya di slide bahwa design thinking ini sebetulnya ini adalah sebuah tahapan ya, sebuah tahapan yang mana tahapan ini tuh tahapan berulang. Jadi dia itu adalah proses berulang di mana yang pertama kita itu harus mengerti pengguna kita, kemudian setelah itu kita mampu untuk mendefinisikan permasalahan atau problem dari pengguna kita apa. Ya, kalau kita di bisnis kita itu harus mengetahui pain point dan gain point. Itu selengkapnya nanti akan kita bahas ya di empathy map. Oke, selanjutnya kita masuk ke ideation ya. Jadi setelah kita mengetahui problemnya apa gitu ya, kita lanjut kepada tahap ketiga yaitu membuat ide ya, membuat ide atau solusi dari permasalahan usernya kita. Setelah membuat ide, kemudian kita akan melakukan apa? Prototyping atau apa prototyping? Membuat contoh atau mock up gitu ya, atau bahasa Indonesianya mungkin purwarupa gitu ya. Jadi model awal gitu ya, model awal dari solusi kita. Setelah prototyping ada, maka lanjut di proses terakhir adalah testing ya, diuji apakah produk atau solusi kita itu layak atau tidak. Nah, namun apakah berhenti sampai di sini? Tidak ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, teman-teman, karena kita kelasnya juga eksklusif ya, jadi kita akan berbagi kelompok ya. Nanti dipilih. Silakan maju ke depan. Silakan teman-teman buka sticky note-nya, lalu teman-teman akan mendapatkan sebuah produk ya. Dari produk itu ada dua kategori, ada financial teknologi dan juga produktivitas ya, yang menggunakan teknologi. Nah silakan teman-teman cari teman kelompoknya ya, siapa nih, tanpa menyebutkan nama. Misalnya saya GoPay gitu ya. Gimana caranya kita itu ketahuan kita GoPay? Misalnya apa? Alat pembayaran di Gojek. Nah, misalkan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Teman-teman akan melihat sebuah video ya, video studi kasus. Silahkan lihatlah ekspresi gitu ya, kemudian apa yang user katakan, ekspresinya seperti apa yang ingin mereka lakukan, kayak gitu ya, apa yang mereka rasakan. Setelah itu nanti teman-teman akan menuliskannya di empathy map ya. Nah, empathy map-nya ini seperti ini yang di layar. Teman-teman bisa akses di Miro ya, linknya sudah saya share di LMS. Silahkan didiskusikan. Oke teman-teman, gimana diskusinya? Seru. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan ya, sama-sama mendengarkan hasil dari analisis tadi kasus dan juga empathy map yang sudah teman-teman lakukan. Silakan, ada yang mau mencoba menyampaikan? Kita. Oke, silakan kelompoknya Gina dan Dia. Iya, selama saya menunggu, dia bilang, "Aduh, yang mana sih yang benar?" Sambil membawakan kulasan, melihat label. Akhirnya dia merasa tanpa yakin. Silakan kelompoknya Kaisa dan Irnanda. Kami itu di bagian tics atau feels-nya itu kayak dari ekspresi penggunanya ini tuh seperti mengatakan kalau misalnya itu produk ribet banget gitu, dan harusnya tuh gampang tapi kenapa malah bingung gitu. Oke, thank you untuk Kaisa dan Irnanda dan juga Gina dan Dia. Teman-teman, menarik sekali apa yang sudah teman-teman tadi sampaikan gitu ya, tapi mungkin nanti bisa lebih diperkuat lagi gitu ya, terutama di bagian feels gitu ya dan juga does. Kenapa ini penting? Karena nanti ini akan menjadi rumus ketika kita membuat goals atau pain point dan gain point-nya.
Alhamdulillah kita sudah belajar tentang design thinking dan juga tahapan pertama dari design thinking yaitu empathize. Oke, sekarang waktunya kita berefleksi nih. Apa sih yang kita pelajari gitu ya? Kemudian apa sih yang baru kita sadari gitu ya dari pentingnya memahami pengguna? Ya, silahkan teman-teman tuliskan refleksinya di Padlet. Link Padletnya sudah saya share di LMS. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rasanya kakak bangga sekali bisa membersamai belajar teman-teman, khususnya di materi kali ini empati. Karena empati ini penting sekali ya teman-teman. Kita mungkin merasa kita sudah mampu berempati sehingga ketika kita belajar design thinking, tahapan empati kita cenderung menyepelekannya gitu. Padahal di sini empati bukan sekedar rasa kasihan. Kemudian empati bukan sekedar gimana ya bisa membantu dia, bukan seperti itu. Tapi memang ini adalah suatu cara yang juga sistematis seperti itu ya. Nah di sini without empathy everything is empty. Jadi tanpa empati semuanya itu terasa kosong ya, hampa gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu pastikan kita itu menggunakan human center ya, berbasis manusia, berbasis pengguna gitu ya. Karena kita juga pengen dimengerti ya. Maka kita juga harus berusaha untuk mengerti orang lain. Salah satunya mengerti pengguna kita. Minggu depan, insya Allah kita akan membahas langkah selanjutnya dari desainnya yaitu define problem ya. Bagaimana kita belajar memahami permasalahan atau akar masalah dari pengguna kita. Mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.